persilakan Ustaz Firanda untuk mulai. Tafadhol Mas Ustaz. Jazakallah khair, Akh Oji. Hafizakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Majelis Taklim Samarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, terutama para ibu-ibu dan kaum hawa, kaum akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita pada kesempatan hari untuk menuntut ilmu. Dan kajian kali ini dikhususkan untuk bagi para ummahat, para akhwat, baik yang sudah menikah ya. Demikian juga yang masih jomblowati agar mempersiapkan diri untuk menikah dengan di atas ilmu ya. Pembahasan kita adalah tentang adab seorang istri terhadap lakinya, terhadap suaminya ya. Ini pembahasan kelihatannya sepele, tapi ini pembahasan yang menurut saya sangat penting. Pembahasan berkaitan dengan surga dan neraka ya. Pembahasan berkaitan dengan surga dan neraka. Pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sangat secara teori sangat mudah. Ya, secara teori sangat mudah ya. Dalilnya jelas. Dalilnya juga ma'ruf, dikenal oleh para ibu-ibu, sering didengar juga oleh para akhwat. Yang sulit adalah penerapannya. Ya. Apalagi kita berbicara tentang wanita zaman sekarang yang inginnya lepas, inginnya bebas, inginnya disamakan dengan lelaki ya. Apalagi kemudian ternyata dianugerahi oleh Allah suami yang nurut, suami yang lembut ya, terkadang dimanfaatkan untuk dijadikan bulan-bulanan ya. Akhirnya lepas kontrol, lupa dengan hadis-hadis, lupa dengan ayat-ayat. Seandainya menimpa orang awam, perkaranya masih lebih ringan. Tapi yang saya sedihkan, betapa banyak orang yang mengadu kepada saya ya. Perkara istri-istri mereka yang sudah sering ikut pengajian ya, itu tidak banyak tapi ada ya. Ada wanita-wanita seperti itu yang sering ikut pengajian, bahkan menjadi panitia pengajian ya. Tetapi kalau sama suaminya jauh dari adab ya, jauh dari adab. Saya tidak tahu faktor apa, tapi intinya ini perkara yang sangat penting bagi kaum hawa, kaum ibu-ibu. Sekali lagi saya katakan, kelihatannya sepele, tapi ini berkaitan dengan surga dan neraka. Oleh karenanya harapan saya kepada para akhwat, para ibu-ibu untuk mendengarkan dengan niat untuk diamalkan ya. Bukan sekedar wawasan aja ya. Bukan sekedar wawasan, tapi benar-benar niat untuk diamalkan. Kita hidup tidak lama ya. Hidup ini kita isi dengan argo pahala, bukan argo maksiat, bukan argo dosa. Kita ingin pahala terus mengalir. Kesempatan kita berumah tangga, kesempatan kita bisa cari pahala dengan berkhidmat kepada suami, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang adab seorang istri terhadap suami. Saya katakan adab ini bukan perkara sepele, tapi dia perkara surga dan neraka ya, adab terhadap suami. Yaitu berakhlak ya, adab atau berakhlak. Akhlak terhadap suami. Ini ternyata sebab masuk surga atau masuk neraka. Kalau salah kita berakhlak, seorang wanita salah berakhlak terhadap suaminya, bisa dia menjadi masuk neraka. Kalau dia berakhlak mulia, dia sangat mudah masuk surga ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Contoh saya sebutkan ya. Hadis-hadisnya ma'ruf, saya tinggal ngulang-ngulang aja, sering didengar oleh ibu-ibu. Ya, cuma saya ingin agar kali ini benar-benar diresapi dan niatkan untuk diamalkan, bukan untuk kewasan doang ya. Seperti sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan
an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Yang artinya, kalau saya boleh perintah seorang untuk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan kalau boleh, tapi enggak boleh, perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh ya tentunya. Tapi tentu ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena li'idhami haqqihi alaih, karena betapa besar hak seorang suami terhadap istri. Sampai para ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang wanita kalau sudah menikah, maka dia lebih harus taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Ini sudah sering saya sampaikan. Kenapa bisa demikian? Mungkin sebagian wanita protes, ya Ustadz, suamiku baru kenal saya beberapa bulan, baru saya menikah dengan dia. Ayah dan ibuku merawatku sejak kecil, pengorbanan, kemudian sekarang ketaatan berpindah, lebih taat kepada daripada ayah dan ibuku. Jawabannya iya, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan syariat tersebut, Nabi SAW meletakkan syariat tersebut karena ada maslahat besar yang dilihat oleh syariat. Bahwasanya keutuhan rumah tangga, ketaatan istri kepada suami ini sangat penting dalam membina masyarakat madani, kata orang. Ya, masyarakat Islami. Dibutuhkan ada rumah tangga yang berjalan dengan baik, yang di mana suami sebagai pemimpin, istri tunduk kepada suami, yang mengerti akan hak-hak suami. Sampai-sampai demi kemaslahatan ini, karena itu namanya masyarakat dibangun di atas dari rumah, skala rumah tangga. Ya. Demi untuk mencapai kemaslahatan ini, sampai syariat meletakkan kalau seorang wanita sudah menikah, dia harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hadisnya jelas ya, hadis ini. Walau kuntu amiran ahadan yasjudu li ghairillah, la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau dia taat kepada suaminya, maka sebab besar dia masuk surga. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, sebab besar dia masuk neraka jahanam ya. Seperti juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis yang masyhur juga ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwasanya wanita idza salatil mar'atu khamsaha ya. Salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu ya, salat 5 waktu. Enggak usah salat sunnah, enggak usah salat witir, enggak usah salat malam, enggak usah. Shamat syahra, puasa Ramadan. Sudah ini aja. Enggak usah puasa sunnah, enggak usah puasa Syawal, enggak usah puasa Arafah, enggak usah, sudah puasa Ramadan doang. Menjaga kemaluan, tidak selingkuh, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain. Yang penting ini ata'at zaujaha, taat kepada suami. Dikatakan kepadanya, masuklah engkau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Mudah sebenarnya ya. Nah, wanita wajar dia mengurus suami tidak gampang ya. Ngurus suami, berkhidmat kepada suami, tahan perasaan, ngurus anak-anak, sehingga seandainya dia tidak sholat sunnah, syariat kasih uzur. Memang tugasnya berat, tapi dia harus berjuang. Saya tidak pungkiri suami memang kerja, tapi istri tidak kalah berat pekerjaan di rumah ya. Dia ngurus anak-anak, kadang-kadang ngurus pendidikan mereka, ya kadang-kadang ngurus kebersihan rumah, kadang-kadang ngurus suami ya. Ini berat, sehingga seandainya dia sholat 5 waktu saja, enggak sholat yang lainnya, kemudian dia puasa Ramadan saja, tidak puasa-puasa yang lainnya, dia jaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak punya hubungan sama laki-laki lain, yang penting dia taat kepada suaminya, maka dikatakan padanya udkhulil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Menunjukkan pahalanya sangat besar. Pun hadis yang masyhur juga ya, hadis yang masyhur. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya-tanya kepada Nabi, maka Nabi tidak ada kaitannya, tapi Nabi ingin nasihat kepada wanita ini. Kelihatan wanita ini semangat bertanya tentang agama.
Maka Nabi arahkan kepada perkara yang lebih penting daripada itu semua bagi sang wanita. Nabi tanya sama dia, "Adzatu ba'lin anti?" Padahal dia tadi ngobrol sama Nabi bicara lain. Dia bukan sedang mengeluhkan suaminya. Dia bukan sedang curhat tentang suaminya, enggak. Dia sedang bertanya kepada Nabi masalah agama. Tapi Nabi SAW melihat ada perkara penting harus diketahui oleh wanita ini. Kata Nabi, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami? Engkau punya suami? Anti punya suami? Kata wanita tersebut, "Na'am, iya saya punya suami." Nabi SAW bertanya, bagaimana sikapmu terhadap dia? Apa jawaban wanita ini? Perhatikan. "Ma'alu juhdan illa ma'ajaztu anhu." Ya, kata dia, "La alu juhdan," kata wanita tersebut, "La alu juhdan," ya, "illa la alu juhdan illa ma ajaztu anhu." Yaitu aku berusaha keras berkhidmat kepadanya kecuali aku tidak mampu. Kata dia, aku berusaha ya, semaksimal mungkin. Alu juhdan semaksimal mungkin maksudnya. Mungkin berkhidmat kepada suami. Kecuali yang aku tidak mampu, perhatikan. Kecuali illa ma ajaztu anhu, ya. Kecuali yang aku tidak mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu." Saya baca Saya baca, kata Nabi, "Lihatlah bagaimana posisimu kepada suamimu." Saya baca penjelasan para ulama dalam buku-buku syarah hadis, mereka berkata maksudnya unzuri, maksudnya ta'ammali, renungkan. Jangan buru-buru. Saya istri yang baik, renungkan dulu, renungkan. Ya, coba kembali. Kalau ada CCTV, putar kembali ke belakang. Artinya jangan kita serta merta merasa bahwasanya kita wanita solehah, sudah menjalankan hak suami. Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuri aina anti minhu." Ta'ammali, renungkanlah, pikirkan kembali, lihat-lihat lagi, cek lagi. Aina anti minhu, bagaimana posisimu di hati suamimu. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa Nabi suruh dia merenungkan? "Fa innahu jannatuki wa naruki." Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, yaitu kalau suami ridho kepadamu, kau masuk surga. Ibarat kita sekarang kalau meraih keridhaan orang tua, ayah kita ridho sama kita, ibu kita ridho sama kita, senang ketemu kita, ya udah insya Allah masuk surga, pintu surga di depan mata. Ya, perempuan sama suaminya. Sampai Nabi SAW, kamu renungkanlah dirimu, bagaimana posisimu di hati suamimu. Ya, suamimu nyamankah dengan kamu? Ya, nyamankah? Renungkan. Kalau kamu nggak ada, dia gelisahkah cari kamu, atau dia bahagia kalau kamu lagi di rumah? Kalau dia di luar rumah, dia pengen pulang atau tidak? Atau dia selalu alasan, nantilah mami saya safar dulu, nggak pengen pulang. Kita bisa nilai bagaimana hati kita di sisi suami kita. Rasulullah SAW ta'ammali, renungkan. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Seorang berusaha mencari keridhaan suaminya. Kalau dia bisa meraih keridhaan suaminya, dia mudah masuk surga. Ini dalil-dalil menjelaskan bahwasanya di antara sebab utama seorang wanita masuk surga adalah berakhlak yang baik kepada suami, ya. Sebaliknya, kalau dia ternyata buruk kepada suaminya, maka dia mudah masuk neraka jahanam. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya. Seperti sabda Nabi SAW, ini ma'ruf juga ketika Nabi SAW sedang khutbatul Aid, kemudian Nabi SAW setelah berkhutbah kepada para laki, Nabi SAW berjalan menuju para wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna akthara hatabi jahannam.
Kata Nabi, wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah. Karena kalian paling banyak penghuni neraka jahanam. Kalian banyak penghuni neraka. Ada seorang wanita bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa bisa ya Rasulullah? Kenapa bisa kami para wanita banyak penghuni neraka jahanam? Kata Nabi SAW, jawabannya mudah. Fa inna kunna takfurnal ashir. Kata Nabi, fa inna kunna takfurnal ashir wa tukthirna syaka. Kalian suka ingkar kepada kebaikan suami. Ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat suami. Kufur nikmat artinya lupa. Kemudian apa? Suka ngeluh. Suka mengeluh. Suami udah kasih ini, sudah kasih anu, masih minta tambah uang jajan kah? Minta beli ini barulah. Suami sudah banting tulang, hampir tulangnya patah, masih disuruh-suruh. Apa namanya? Ini sebab bikin masuk neraka. Apa? Takfurnal ashir. Sampai sebenarnya mengatakan, di antara dalil menunjukkan dosa besar, Rasulullah menamakannya dengan kufur, lafal kufur. Ya. Rasulullah SAW menamakan dengan lafal kufur. Dia bukan kufur agama, ya, tapi kufur kepada nikmat suami. Kufur kepada nikmat suami itu lupa, tidak tahu terima kasih kalau bahasa kita, tidak tahu terima kasih kepada suami. Ya. Seakan-akan semua yang suami lakukan itu kewajiban dia. Tidak ada rasa bersyukur, tidak ada terima kasih, tidak ada penghormatan. Ini paling sebab utama mudah sekali masuk neraka jahanam. Sangat mudah sekali membuat orang masuk neraka jahanam. Maka ibu-ibu hati-hati ibu. Sikap terhadap suami ini pengaruh surga atau neraka. Tukthirna syaka, suka mengeluh. Hati-hati. Ya. Sekali lagi saya bilang pada ibu-ibu, ini pengajian kita untuk direnungkan, ya. Bukan sekedar untuk dijadikan wawasan, saya sudah ngerti dalilnya, ya, direnungkan. Ya, apalagi sudah ngaji. Kita niat masuk surga, hidup cuma sebentar, ntar lagi kita kalau bisa tua, banyak di antara kita yang mati muda. Ya. Udah tua ya udah. Nanti suami udah meninggal, nangis. Nyesal. Ya. Bilang ya Allah, kenapa saya dulu? Coba kalau dia masih hidup, saya akan berbuat baik sama dia. Kalau dia hidup lagi mungkin begitu digituin lagi. Oleh karenanya hari-hari ini banyak sebagian ibu-ibu telepon nangis, akan-akan ada penyesalan, ya, sikapnya kepada suami kayaknya kurang. Padahal dia mungkin sudah baik, cuma ya dia tahu bahwasanya pintu surganya sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang wanita, ya, mumpung dia punya suami, boleh kalau suaminya udah kenal agama, ya, ini kesempatan bagi dia untuk berbakti sebisa-bisanya. Lihat kata wanita tadi, la alujuhdan, aku berusaha semaksimal mungkin, illa ma ajaztu anhu, kecuali yang saya tidak mampu ya Rasulullah. Ini wanita yang baik seperti ini. Ini dalil bahwasanya sikap yang salah kepada suami, ya, merupakan dosa besar. Seperti dalil yang lain, seperti kata Rasulullah SAW, ya, salasatun, ya, la tarfa'u salatahum, la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Kata Nabi, ada 3 orang yang sholatnya tidak naik di atas kepalanya, sholatnya tidak diterima. 3 orang sholatnya tidak diterima. Orang ketiga ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan itu imra'atan batat wa zawjuha anha karih. Imra'atun batat wa zawjuha anha karih. Artinya seorang wanita tidur sementara suaminya jengkel. Ini tentu maksudnya kesalahan pada istri. Kalau suaminya yang salah dia jengkel enggak urusan ya. Tapi ini kondisinya istri yang salah, enggak masalah apa. Istrinya cuek aja tidur, suaminya marah-marah dibiarin dia tidur ya. Ini tidak diterima salatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, imra'atun asat zaujaha hatta tarji', ya. Wanita yang membangkang suaminya
sampai kembali. Jadi tidak diterima sholatnya, ngambek sama suami 2 hari, 3 hari, seminggu, kabur ke rumah orang tua, kabur ke rumah teman, lari ke apartemen teman, ya. Dia yang salah padahal, ya. Sholatnya tidak diterima. Sholat malam, sholat fardu, kasihan ibu-ibu, ya. Oleh karenanya seorang hati-hati, ya. Ya, sering-sering minta maaf sama suami. Ini kalau suami maafin selesai deh. Jadi kalau suami nggak maaf, dendam dalam hatinya, meskipun tidak ungkapkan. Apalagi suami-suami orang Indonesia, Masya Allah, orangnya lembut-lembut, ya, ngalah-ngalah, tapi dalam hati dendam, ya. Nyimpen dalam hati. Sebenarnya orang ungkapin, dia suka dia ungkapin. Ada dia disimpan dalam hati, tapi dendamnya sampai cepat tua, ya. Sebagian laki-laki cepat tua gara-gara istrinya. Cepat kena jantung, cepat darah tinggi, ya. Kasihan. Saya kalau dapat keluhan dari sebagian orang-orang yang datang ke rumah, kasihan banget, ya. Kalau udah menderita di rumah itu kayaknya kasihan, kayaknya dunia ini nggak ada artinya. Dia di rumah, istrinya ngomel-ngomel, tidak dihargai. Allah musta'an. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak seperti ibu wanita solehah, insyaallah. Baik, yang berikutnya contoh, ya, tentang wanita yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya. Idza da'a rajul imra'atahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban la'anat malaikah hatta tusbih, ya. La'anat hal malaikah. Ini hadis ibu-ibu juga udah pada tahu. Hatta tusbih. Wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya, wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya untuk digauli, ya, dilaknat malaikat. Dalam riwayat yang lain, ya, illa alladhi fis sama' sakhitan illa alladhi kana fis sama' sakhitan 'alaiha. Yang di langit Allah murka sama dia. Ini saya ingin jelaskan bahwasanya adab terhadap suami, akhlak yang terhadap suami bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang sepele, ya. Dia sebab masuk surga. Kalau seorang berakhlak mulia kepada suaminya, mudah dia masuk surga. Kalau dia berakhlak buruk, dia juga masuk neraka. Nah, sekarang kita akan jelaskan adab-adab tersebut, membantu ibu-ibu untuk saling mengingatkan di antara ibu-ibu, ya, supaya bisa menjadi istri yang solehah. Tolong dihapus. Taib, adab umum, ya. Adab umum. Nanti ada kita pada adab khusus. Adab-adab umum termaktub dalam beberapa hadis tentang sifat wanita-wanita terbaik, ya. Tentang sifat-sifat wanita terbaik. Semuanya berkaitan dengan hubungan dengan suaminya. Di antaranya hadis Nabi SAW, khairu nisaikum al-walud al-wadud al-muwasiyah al-muwatiyah idza taqainallah. Ini kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita, khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebaik-baik wanita tersebut? Al-walud. Al-walud itu
mau beri banyak anak kepada suaminya. Artinya kalau memang berkesempatan artinya. Ya, memberi wanita subur ya. Memberi banyak anak kepada suaminya. Artinya dia siap. Ya, siap untuk punya anak banyak ya. Kecuali ada halangan lain cerita ya. Kalau ada halangan lain cerita. Saya pernah ketemu kawan. Saya bilang, "Mas, berapa sih?" Enggak terlalu tua. "Berapa, Mas?" "Anak, oh cuma sekian, Ustaz." "Kenapa?" "Istri saya capek, Ustaz." Kata istri saya, "Kalau kamu mau punya anak, gantian kamu yang hamil." Katanya. Ada-ada aja. Ya kalau ada halangan dan cerita ya, ada halangan nggak ngerti dulu atau hukumnya. Banyak teman-teman yang nggak ngerti ya. Tapi kalau dia mampu, suaminya pengen punya anak banyak dan dia mampu, ibadah, ini ibadah. Karena Rasulullah menyebutkan, "Khairu nisaikum al-walud." Al-wadud yaitu al-mutahabbibah, al-wadud. Al-mutahabbibah ila zawjiha. Ila zawjiha, yaitu selalu ingin mencari kecintaan suaminya. Selalu mencari kecintaan suaminya. Artinya apa? Dia berusaha ya dengan sikap yang mulia, dengan penampilan yang baik, dengan manja-manjanya, dengan itu pokoknya itu perempuan lebih jago lah masalah begitu ya. Al-muwasiyah, al-muwasiyah itu muwasat. Muwasat itu apa ya? Menghibur. Kalau ada istrinya sedih, suaminya sedih, dia hibur. Suami lagi marah-marah, dia tenangkan. Namanya al-muwasiyah. Dia punya uang, dia kasih sama suaminya, "Mas lagi sedih, ini ada mahar, ambil aja Mas, ambil lagi," misalnya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-muwasiyah bil mal. Sebagian ulama menafsirkan al-muwasiyah, muwasiyah artinya menghibur, menghilangkan duka nestapa suami sebagai pelipur lara ya. Al-muwasiyah itu pelipur lara bagi suami. Bukan nambah masalah bagi suami. Suami udah pusing dari kantor, diomel-omelin, dimarah-marahin. Di kantor diomelin bos, di rumah diomelin apa? Diomelin sama istri ya. Sampai ada kemarin lelucon, saya ditelepon sama teman, "Ustadz, kemarin ada orang pas PPKM keluar." Saya kira dia serius nih, padahal dia bercanda ya. Terus ditegur sama petugas, "Bapak sudah tahu PPKM corona lagi ganas, kenapa keluar rumah?" Kata bapak itu, "Karena di rumah istri saya lebih ganas daripada corona." Bercanda ya. Saya diceritain, saya ketawa, entah benar atau tidak, tapi ngomongnya begitu ya. Kalau ketemu bapak-bapak di luar jangan-jangan ya. Bercanda ikhwan ya. Al-mu'atiyah, jadi pelipur lara bagi suami, bukan bikin masalah, tambah jengkel suami, tambah pening suami, tambah naik pitam ya. Al-mu'atiyah ini penting Ibu, al-mu'atiyah. Al-mu'atiyah yaitu yang apa? Yang berusaha selalu sepakat dengan suami. Sepakat dengan suami. Ini usahakan ibu-ibu. Ya, kalau ada apa-apa sepakat. Kalau bisa setuju, jangan enggak setuju. Yang sedikit enggak lah. Baru disampaikan sedikit enggak. Baru sampai sedikit enggak. Jangan. Itu bukan sifat wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wanita buruk. Wanita yang terbaik adalah al-muwatiyah. Berusaha sepakat. Nanti dia sepakat dulu, nanti belakangan, "Oh tapi Mas bagaimana kalau begini?" Baru kasih masukan, "Bagaimana kalau begini? Kayaknya gimana Mas ya?" Tapi dia langsung menunjukkan sepakat, harusnya begitu. Apa ide suami langsung sepakat, jangan langsung sedikit-sedikit bantah, sedikit-sedikit nolak. Sedikit-sedikit, "Ya kamu kesana, saya kesini." Nggak bisa begitu. Ya. Al-muwatiyah. Idza taqainallah, syaratnya dia bertakwa kepada Allah, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan, bertakwa kepada Allah. Tidak gampang melakukan ini semua. Ini butuh takwa. Butuh takwa. Ibu, maksud saya kehidupan ini ya berbakti sama suami bukan perkara mudah memang. Ya butuh ketakwaan, butuh kesabaran. Nanti akan sampaikan insyaallah penutup tentang ayat masalah ini, tapi intinya ini butuh ketakwaan. Kalau nggak bertakwa nggak bisa, susah. Maunya ikut hawa nafsu, maunya membanggang sama suami, nggak mau nurut sama suami, sebagaimana seperti itu ya. Tapi ini hadis pertama tentang wanita terbaik. Hadis kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda juga, "Khairun nisaikum allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza
amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita kalian siapa? Allati idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau dilihat menyenangkan. Jika dilihat menyenangkan. Kalau dilihat istri tersebut, segera pening bisa hilang. Obat pening lihat istri. Lihat senyuman istri. Rindu di kantor pengen pulang ke rumah. Ingin disambut, tahu kalau sudah sampai rumah pasti istri sambut gembira, dilepaskan baju, dirapi-rapikan sama istri, Masya Allah. Dilihat menyenangkan. Ini yang kata sebagian ulama doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku istri yang qurrata a'yun, yang kalau dilihat enak, menyenangkan. Kita duduk ngeliatin dia, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur punya istri kayak kamu. Ya, bukan kalau lihat, aduh, udah sumpek niatnya, ya, aduh repot deh. Maka seorang wanita berusaha kalau suaminya lihat gembira, ya bisa kelihatan lah, itu tidak bisa, itu masalah hati, tidak bisa dibohongin. Suami lihat kita senang, itu sudah berarti insya Allah ciri-ciri wanita penghuni surga, ya, insya Allah. Idza amartaha, kalau kau perintah dia taat. Ini susah, agak susah ya. Tapi sabar. Wa idza ghibta anha, kalau engkau lagi tidak bersama dia, hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau kau tidak ada, lagi safar, engkau ya, lagi tidak di rumah, lagi safar misalnya, hafizatka fi malika wa nafsiha, dia jaga diri. Jaga diri, jaga hartamu. Nah, ini ya, jaga hartamu. Suaminya aja enggak ada, dia jaga harta suaminya, apalagi kalau suaminya ada. Sebagian wanita ada suaminya, diambil hartanya, tidak dijaga, apalagi suaminya enggak ada ya. Ini suaminya enggak ada, dia jaga dirinya, dia tidak kontak sama laki-laki macam-macam, tidak selingkuh, tidak kontak sama teman-teman lama, tidak dengan alasan reuni dan macam-macam bikin suaminya cemburu, jengkel, enggak. Dia jaga dirinya. Dia tahu suaminya punya hak. Dia punya hak, ya. Tapi yang ketiga kita sebutkan, ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang penghuni surga? Siapa? Al-walud, al-wadud, al-a'ud. Al-a'ud. Allati idza zulimat. Ya. Wanita penghuni surga di antaranya al-a'ud, yaitu suka kembali, selalu kembali. Selalu kembali ke suaminya. Yang menakjubkan di sini dalam sebagian riwayat idza ghadiba, kalau suaminya marah, dalam sebagian riwayat idza dzulimat. Saya baca buku-buku hadis, idza dzulimat, jika dia dizalimi oleh suaminya. Artinya syariat menyuruh dia untuk mengalah. Orang paling utama dia mengalah adalah suaminya. Orang paling utama, bukan orang yang paling pertama dia tentang suaminya. Tentang suaminya baik, kemudian dia jadikan bulan-bulanan, dia habisi. Justru orang yang paling utama dia cari keridhaannya adalah suaminya. Sama kalau kita kadang-kadang kita ribut sama orang tua kita tahu orang tua kita yang salah, kita minta maaf, Ibu kita, bapak kita, aduh maaf bu. Padahal kita tahu ibu kita yang salah, bapak kita yang salah. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk mencari keridhaan orang tua. Maka kita yang minta maaf. Dalam hadis ini disebutkan, allati idza dzulimat. Kalau sang wanita tersebut dizalimi oleh suaminya, maka dia pun datang kepada ja'at ila zaujiha, kemudian datang kepada suaminya, fa wada'at yadaha fi yadi zaujiha, maka dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda anni. Kata dia, ya, la adzuqu ghamdan hatta tarda anni. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa tenang hingga kau ridha padaku. Saya bilang, kita tahu
pahala memaafkan luar biasa. Siapa maafkan akan mudah masuk surga. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, dalam surat An-Nur kata Allah, maafkanlah, lapangkanlah dada. Maafkanlah dan lapangkanlah dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Al jazaa' bisil amal. Engkau maafkan, kau dimaafkan oleh Allah. Itu secara umum. Bagaimana dengan suami? Suami punya kekurangan. Ini kita bicara tentang istri ya, kalau suami itu pembahasan sendiri. Saya bilang suami punya kekurangan. Maafkan dia. Bahkan dalam hadis ini, hatta idza dzulimat, bahkan dia yang suaminya yang salah. Dia yang terzalimi, tapi dia berusaha mencari keridhaan suaminya. Nah, ibu-ibu ini adalah adab-adab umum ya, berkaitan dengan sikap terhadap suami. Ya. Ini semua disinggung dalam Al-Qur'an ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang wanita shalihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitat." Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Kemudian wallati takhafuna, nanti kita lanjutkan deh. Ya, ini dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin. Lelaki pemimpin. Qawwamun itu yang ngurus wanita, yang memimpin wanita. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan apa? Al-umara. Amir. Al-umara jama' amir. Tahu amir kan kalau di Arab Saudi kerajaan amir ya, amir, prince. Nah, bisakah suami Anda di rumah merasa jadi prince? Atau menjadi tukang ojek di rumah? Coba deh. Ya, kalau wanita yang soleha membuat suaminya merasa dia sebagai prince. Ya. Amir. Ini Ibnu Abbas yang mengatakan. Ar-rijalu qawwamuna. Lelaki adalah, di antara tafsir, itu ada tafsir beberapa, tapi di antaranya Al-Umara dinukil oleh Ibnu Katsir, dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir mereka. Ar-rijalu qawwamuna. Lelaki adalah para pemimpin. Allah sebut pemimpin, ada isyarat bahwasanya kamu taat sama pemimpin. Apa fungsinya jadi pemimpin yang dipimpin tidak mau taat? Enggak bisa ya. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri wanita salehah, fas-salihat. Wanita salihat. Siapa wanita salihat tersebut? Ibu-ibu jangan merasa soleh. Wanita salehah. Wanita salehah itu wanita yang menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Dua cirinya. Pertama, qanitat, menunaikan hak Allah. Jadi pertama, menunaikan hak Allah. Qanitat. Yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah hafizatun lil ghaib. Menunaikan hak suami. Hak suami. Inilah wanita salehah. Ibu-ibu kalau ingin tahu ibu wanita salehah, penuhi ini. Qanitat, taat kepada Allah. Kalau ibadah tidak buru-buru, baca Quran santai, tenang. Bukan baca Quran buru-buru kemudian lihat HP, enggak. Santai, tenang. Salat tenang. Adzan kemudian berwudu, kemudian salat tenang, tidak buru-buru. Kemudian telepon sana, telepon sini, enggak. Ya. Terlalu banyak grup, terlalu banyak kegiatan, enggak. Dia taat, tenang, qanitat kunut kalau beribadah kepada Allah dengan tenang. Mengaji yang benar, bukan cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Ya, bukan cuma teori, bangga-banggaan udah ngaji sama ustaz ini, ngaji sama ini, bikin pengajian ini, bikin enggak, itu enggak ada faedahnya. Faedahnya anti mengamalkan. Ya. Nunaikan hak Allah, qanitat. Hafizatun lil ghaib, menjaga hak suami padahal suaminya lagi enggak ada. Lil ghaib maksudnya suaminya enggak ada. Menunaikan hak suami padahal suaminya enggak ada. Suami tidak di rumah. Yang perlu anti perhatikan sini, Allah mengatakan bima hafizallah, dengan penjagaan Allah. Penjagaan dari Allah. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, maksudnya apa dengan penjagaan Allah? Maksudnya wanita tidak bisa mengerjakan ini kecuali dengan taufik dari Allah. Tidak bisa melakukan hal tersebut kecuali
dengan taufik dari Allah. Makanya saya bilang ibu-ibu, jangan pede dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Anti duduk salat menangis, ya Allah jadikanlah aku wanita salehah, ya Allah jadikanlah aku berkhidmat kepada suamiku. Kenapa kata Syekh Sa'di? Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini tidak mau tunduk kepada suami, tidak mau dipimpin oleh suami. Ada jiwa-jiwa seperti itu. Oleh karenanya minta kepada Allah agar diberi taufik kepada Allah bisa menjadi wanita salehah. Ciri utamanya ini taat sama Allah, taat sama suami. Jaga hak suami meskipun suami tidak ada. Tidak usah buat terlalu banyak teori, tidak usah terlalu banyak hafalan, tidak usah macam grup sana, grup sini dapat mumtaz macam-macam. Tidak. Nanti bisa nggak jadi seperti ini? Ini wanita salehah. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Inilah adab paling utama kepada suami. Taib, itu tadi adab-adab global. Kita akan sebutkan sekarang adab-adab yang ringkas yang saya rasa sudah pada tahu semuanya, cuma kita detailkan sedikit ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab-adab yang diperhatikan oleh seorang istri terhadap suaminya ya. Di antaranya tentunya berusaha berhias di hadapan suami ya, karena itu di antara fungsi sebagai seorang istri untuk menundukkan pandangan suami, karena di antara fungsi pernikahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pernikahan itu menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan ya. Maka seorang wanita menunaikan tujuan tersebut, makanya dia rapi, yang harum ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi seorang wanita, Nabi kirim Ummu Sulaim dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka Nabi kirim Ummu Sulaim untuk ngecek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri ila urqubaiha wa shummi awaridaha." Kata Nabi, wahai Ummu Sulaim, coba kau lihat bagian bawah kaki sang wanita. Ya, mungkin dari itu bisa ketahuan sifat-sifatnya yang lain. Wa shummi awaridaha, cium di sekitar bau mulutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masalah kebersihan ini sangat penting. Jangan sampai seorang wanita sudah cantik tahu-tahu mulutnya jigong semua ya, sehingga ngobrol enggak enak ya. Ababnya itu enggak enak dicium. Jadi seorang wanita berusaha kalau dia ketemu suaminya selalu harum. Bagaimana caranya? Pokoknya pikirkan gimana caranya selalu harum. Bangun tidur kalau bisa bangun tidur dulu sebelum suami, sehingga suami ketika lihat dia sudah dalam kondisi cantik dan dalam kondisi sudah harum ya. Usahakan demikian ya. Jadi antara adab-adab yang perlu diperhatikan. Di antara adab-adab juga berkhidmat kepada suami, contohnya menyiapkan baju ya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan alat mandinya misalnya. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memaikan parfum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang pakaikan parfum. Aisyah yang pakaikan parfum ya. Ada seorang mungkin Masya Allah kaya raya, pembantunya ada 20 pakai parfum sendiri. Harusnya istrinya yang pakaiin, pembantu 20 enggak ada yang pakai parfum, dia pakai parfum sendiri. Istri yang pakaiin dong. Aisyah radhiyallahu anha wanita salehah, tiru Aisyah yang pakaiin parfum. Kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inda ihramihi, ketika Rasulullah mau ihram, Aisyah pakaikan parfum. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha yang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Kana turajjilu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hiya haid. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita sisir rambut suami, kalau memang rambutnya ada bisa disisir. Rambut Nabi kan rambutnya panjang ya. Kalau rambut suami enggak punya rambut ya sudah, kalau botak ya enggak usah disisirin. Nanti disangka ngejek ya. Tapi kalau rambutnya panjang sisirin. Dapat pahala. Dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Adab-adab sederhana. Adab sederhana seperti itu ya. Ya, saya sering sampaikan, saya punya kawan cerita dia punya istri 3 ya. Kawannya. Siapakah dia? Tidak perlu tahu ya. Intinya dia punya istri 3. Dia bilang, Ustaz, istri saya semua cantik. Jadi saya sayang sama semua. Dia satu saya sangat sayang, Ustaz. Kenapa? Dia sangat perhatian sama saya, sangat care sama saya ya. Jadi kalau saya mau pulang ke rumah, dia sudah telepon, Papa mau makan apa atau Abi makan apa. Dia sudah telepon, dia tanya begitu saya datang, dibawakan kaos kaki, disiapkan ikannya, bahkan ikannya dilepasin tulang-tulangnya. Itu yang saya, subhanallah, istri saya sampai seperti ini. Ya benar-benar disediain. Saya bilang itu yang istrinya paling cantik ini, enggak, semua cantik, cuma ini yang buat saya benar-benar sayang sama dia, karena dia benar-benar sayang sama saya.
Ya. Seperti itu ya. Jadi istri berusaha, ini pahala. Memang apalagi kadang-kadang mungkin jengkelkan suaminya disuruh ini enggak mau nurut-nurut. Disuruh gini, ingat anti sedang cari pahala. Berdoa sama Allah tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima hafizallah. Kalau anti tidak berdoa sama Allah, anti enggak bisa ngerjain. Jengkelin suami, jangan sekali Ustaz saya sudah kasih tahu enggak mau denger. Sudah bilang jangan pakai baju ini, pakai baju itu. Kalau bilang pakai lagi, jengkelin. Jadi nanti berdoa sama Allah, sabar. Ini ladang pahala. Mesti ladang pahala jauh-jauh. Cari orang miskin jauh-jauh, cari anak yatim jauh-jauh, cari janda jauh-jauh. Ini pahala di rumah suami tidak diperhatikan. Suami tidak diperhatikan. Fasalihat, apa ciri salihata dijaga suami, khidmat pada suami. Ya. Kemudian di antara adab, misalnya yang ma'ruf kalau suaminya ingin berhubungan maka dia harus layani. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa abad fa bata ghadban la'atana malaika hatta tusbih. Ini sudah sering sampaikan. Kalau seorang laki-laki ingin berhubungan sama istrinya harus siap. Allah berfirman nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian adalah sawaladang kalian. Artinya datangi sawaladang kalian kapan saja terserah. Istri harus mengkondisikan diri ya. Meskipun dia mungkin enggak mood misalnya. Ya tentunya suaminya harusnya berusaha menghidup agar dia bisa mood, agar bisa berhasrat juga. Tapi itu bukan syarat. Istri harus mood, harus hasrat. Ya suaminya harus dikasih tahu juga, Mas kalau bisa begini, kasih masukan. Tapi dia hasrat nggak hasrat, mungkin dia sudah menopause, hasratnya sudah hilang, nggak tahu, tetap dilayani suaminya. Tetap dilayani suaminya perkara urgen, terutama di zaman sekarang. Suami anti sering ketemu wanita di luar yang bisa saja hasratnya tergerak gara-gara melihat apanya. Kalau suami anti kerja di kantor, jangan tanya. Wanita-wanita di kantor pasti nggak ada wanita kantor baru bangun tidur langsung pergi ke kantor. Pasti dia macak setengah jam baru ke kantor. Itu untuk apa? Untuk dilihat oleh suami anti. Apalagi kalau suami anti direktur, wah kepala bagian, jangan tanya. Pasti perempuan kalau ketemu dia pasti senyum, nggak ada yang muka masam seperti anti. Semuanya pasti apa? Senyum. Ini bosnya gimana? Senyum, murah senyum, luar biasa. Kalau ternyata suami anti pulang ke rumah, antinya ya nggak harum, nggak cantik, nggak perhatian, baju bau bawang, bau ompol, repot. Maka kapan suami berhasrat, berusaha layani ya. Terserah mau jam 3 malam, mau jam 3 siang, jam 1:30, 1:45. Kalau bisa dilain-lain itu pahala ya kalau bisa ya Mas, nanti Mas ya kalau nggak bisa tolak baik-baik. Mas, bentar Mas ya bagaimana kalau nanti malam? Oh, ini enggak apa sayang. Oh, enggak apa. Mas ini apa tiap hari kan? Jangan begitu ya. Kalau tolak dengan cara yang lembut, minta keridhaannya enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW tekankan seakan-akan sebenarnya Rasulullah berbicara 1400 tahun yang lalu sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasulullah sudah tahu bahwasanya ya sebagaimana hadis-hadis Rasulullah mengabarkan akan ada wanita kasiyatun ariyat berpakaian tapi telanjang. Kondisi ke depan semakin parah. Aurat terumbar di mana-mana ya. Istri bantu suaminya menundukkan pandangannya, bantu suaminya bertakwa kepada Allah, bantu suaminya agar tidak terjerumus dalam dosa. Layani suaminya. Cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan suami masih hidup. Kalau suami sudah selesai, sudah meninggal, ibu anti sudah meninggal, bapak anti sudah meninggal, suami sudah meninggal, pintu surga tinggal siapa sekarang? Sudah selesai. Mumpung suami masih ada, kesempatan. Buka itu pintu surga sebesar-besarnya. Sampai-sampai Nabi SAW melarang seorang wanita untuk puasa kalau suaminya lagi di rumah. Ya. Seorang wanita tidak boleh puasa la tasumul mar'ah wa zawjuha syahid illa biiznihi. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah kalau suaminya lagi di rumah kecuali dengan minta izin. Kenapa tidak boleh? Karena siapa tahu suaminya lagi berhasrat. Bayangkan sampai Nabi ngalahkan puasa sunnah, yang penting istrinya bisa melayani suaminya. Berarti apa? Berarti melayani suami pahala. Nanti puasa sunnah dari subuh sampai maghrib kan capek. Bangun sahur, kehausan, apalagi kalau kerja. Yang melayani suami juga pahala. Sebagaimana anti berpuasa dapat pahala, anti melayani suami juga dapat pahala. Bahkan Nabi sampai ngalahkan puasa sunnah demi untuk bisa melayani suami. Ngerti ibu-ibu? Jadi ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Kemudian di antara adab terhadap suami, tentunya seorang tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya.
Ya, suaminya kerja agar istrinya bisa terjaga di rumah, dia penuhi kebutuhannya. Ya, kalau mau keluar rumah minta izin kepada suami. Kalau izin kan nggak ada masalah ya. Kalau mau ketemu teman, mau pengajian, suami bilang jangan, sudah jangan. Taat kepada suami, pahala. Ingat ini pahala. Makanya saya bilang, sebagaimana anti kalau taat kepada ayah dan ibu anti merasa dapat pahala, hadirkan itu dalam diri. Kalau taat kepada suami dapat pahala, hadirkan itu, tanam dalam hati. Ya, bukan cuma teori doang. Ya, sudah dengar ceramah 10 ustadz, 20 ustadz, gitu-gitu nggak berubah. Sayang ya. Sayang ya. Jangan sampai di akhirat kala orang mengira anti wanita soleha, rajin ikut pengajian, ternyata di neraka. Kenapa? Ternyata akhlak di rumah amburadul, kacau sama suami. Hati-hati ya. Kemudian di antara akhlak seorang adab terhadap suami, tidak boleh memasukkan seorang pun di rumah kecuali dengan izin suaminya ya. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, dan hak kalian atas mereka para wanita, tidak boleh mereka masukkan seorang pun dalam rumah yang kalian tidak suka. Tidak boleh. Rumah suami, istri, ada siapapun mau di rumah harus minta izin. Mau kakaknya, mau adiknya, mau siapapun, orang tuanya, mau kerabatnya harus minta izin sama suami. Izin alhamdulillah ya. Jangan lupa beradab kepada keluarga suami, itu di antara hal yang paling mudah menjadikan suami sayang sama anti. Anti berbuat baik sama keluarganya, ini kadang-kadang disepelekan sama sebagian istri. Sehingga dia bikin pasang peperangan sama keluarga suami. Justru suaminya jengkel sama dia, dendam sama dia. Coba kalau dia berbuat baik karena Allah ya. Dia berbuat baik karena Allah menyuruh dia untuk tahabbub ila zaujiha, ingin mencari kecintaan suaminya. Karena Allah berbuat baik sama ipar-iparnya, sama keluarga suami, suaminya akan sayang sama dia. Dia lihat bagaimana perjuangan istrinya untuk berbuat baik kepada keluarganya. Tapi mungkin yang terakhir misalnya diantaranya kalau tidak boleh seorang kalau berhubungan sama suaminya kemudian dia cerita luar, saya tadi berhubungan dengan suami saya seperti ini, suami saya kalau berhubungan begini, nggak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi indallahil manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah seorang menggauli istrinya atau istrinya didatangi oleh suaminya, atau istrinya datang kepada suaminya kemudian bergaul, kemudian sang lelaki cerita kegiatannya tersebut kepada orang lain, ranjangnya diceritakan kepada orang lain. Ini orang paling buruk pada hari kiamat kelak ya. Dalam sebagian riwayat ya, Nabi mengatakan inna a'dhamal amanah indallahi yaumil qiyamah. Amanah yang paling berat pada hari kiamat kelak. Ini amanah. Ini hubungan seorang dengan istrinya, enggak boleh cerita sama orang. Baik suami cerita tentang istrinya, istrinya pun tidak boleh cerita tentang suaminya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Bisa jadi kata Nabi ada seorang laki bercerita tentang apa yang dilakukan terhadap istrinya, dan bisa jadi seorang wanita tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Dia mengabarkan kepada temannya tentang kegiatan ranjang dia dengan suaminya. Kata Nabi, fala taf'alu fa inna madzalika mithlu syaitan laqiya syaitana. Jangan lakukan hal tersebut, itu perumpamannya seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan fi thariq, di tengah jalan, faghashiha, kemudian dia gauli di tengah jalan, wan nasu yanzurun, orang pada nonton semuanya ya. Nonton semuanya. Baik, ini saja rekan-rekan yang mati Allah Subhanahu wa taala, terutama para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, para jomlawat. Semoga bisa menjadi istri yang salehah. Jadikanlah kehidupan rumah tangga suami sebagai pintu surga, sebab untuk masuk surga. Cari keridhaannya, berdoa kepada Allah. Bangun malam, ya Allah jadikan aku wanita salehah yang sabar dengan suamiku, apalagi suamiku menjengkelkan, ya Allah berdoa supaya bisa menjadi istri yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau yang bertanya, saya persilakan.